Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 di Kecamatan Jatiroto maupun di luar Kecamatan Jatiroto. Bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja ya? Ya, mudah-mudahan anak-anakku kelas 2 semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan kebahagiaan dan pastinya selalu semangat di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi terlebih dahulu Bu Guru akan memperkenalkan diri dulu, karena menurut bahasa Jawa tak kenal maka tak sayang. Ya, di sini Bu Guru memperkenalkan diri. Nama Bu Guru Listanti dari SDN Duanduren. Sebelum pembahasan materi, anak-anak berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan doa mau mencari ilmu ya. Kita mulai bersama-sama, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang langsung saja Bu Guru akan membahas bab 4 atau tema 4, yaitu tentang perilaku terpuji. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Bu Guru akan memperlihatkan kepada anak-anak yaitu tentang gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada gambar 4.1. Itu gambar apa anak-anak? Ada yang bisa menceritakan gambar apa itu? Itu adalah terlihat ada 2 anak yang hendak berangkat ke sekolah. Mereka berpamitan kepada orang tuanya. Siapa orang tuanya? Orang tuanya ya ayah dan ibunya. Terus gambar 4.2 itu ada gambar apa anak-anak? Bisa menceritakan? Iya, pinter. Itu ada seorang anak laki-laki sedang membantu ibunya membersihkan rumah. Pinter anak kelas 2. Terus gambar 4.3 itu ada gambar apa anak-anak? Itu ada gambar ibu guru sedang menjelaskan materi di depan kelas. Kemudian ibu guru itu memberikan pertanyaan kepada para siswanya. Ada salah satu siswa yang mengacungkan tangannya untuk menjawab pertanyaan ibu guru. Terus gambar 4.4 itu ada gambar apa anak-anak? Itu ada gambar seorang siswa laki-laki bertemu dengan ibu guru dan memberikan salam kepada ibu guru. Nah, dari gambar 4 itu tadi anak-anak itu mencerminkan perilaku apa? Mencerminkan perilaku terpuji atau tercela? Ada yang tahu? Iya, pinter. Anak kelas 2 semuanya pinter-pinter semua, yaitu mencerminkan perilaku terpuji. Kita langsung sebelum masuk pembahasan ini perilaku terpuji itu ada 2 subtema anak-anak, yaitu yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah tolong menolong. Di sini Bu Guru akan membahas subtema 1 dulu, yaitu tentang kerjasama. Anak kelas 2 ada yang tahu nggak kerjasama itu artinya apa? Iya, kerjasama itu artinya bekerja bersama-sama, yaitu lebih dari 1 orang, itu namanya kerjasama. Nah, kerjasama itu merupakan perilaku terpuji anak-anak. Kerjasama itu sangat penting diterapkan, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di masyarakat, itu harus diterapkan. Ajaran Islam menganjurkan kerjasama dalam kebaikan. Kerjasama dalam keburukan itu dilarang oleh agama. Tidak boleh anak-anak kerjasama di dalam keburukan, seperti mencuri, terus kerjasama dengan temannya. Iya, saya tak mencuri uangnya si C, kamu si A, kamu menjaga pintu kalau ada orang, aku yang masuk yang mengambil uangnya si B. Nanti kalau sudah diambil kita bagi 2. Itu boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Itu merupakan dosa besar, dilarang oleh agama. Tidak boleh kerjasama di dalam keburukan. Kerjasama itu menciptakan kebersamaan, saling menghormati dan saling menolong.
Kerjasama itu dapat dilakukan di lingkungan keluarga anak-anak, bisa juga di lingkungan sekolah, dan juga di masyarakat. Kerjasama itu kalau di lingkungan sekolah, yaitu contohnya piket kelas bersama-sama, terus belajar kelompok. Kalau di lingkungan keluarga itu seperti menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Kalau kerjasama di lingkungan masyarakat, apa anak-anak? Ada yang bisa memberikan contoh? Iya, yaitu membersihkan selokan air, menanami tanaman kembali, dan lain sebagainya. Terus di sini Bu Guru akan bertanya, kerjasama boleh tidak saat ujian sekolah? Tidak boleh, dilarang agama, berdosa. Tapi kalau kerjasama kelompok itu boleh, dipersilahkan. Sekarang manfaat kerjasama anak-anak. Kerjasama itu ada manfaatnya, yaitu satu, ada pembagian tugasnya. Contohnya kalau di sekolah itu ada pembagian tugas sendiri-sendiri. Piket kelas, oh iya sih, kalau hari Senin itu ada 4 orang anak. Oh iya sih, kamu piket di dalam kelas. Oh iya, kamu yang membersihkan meja dan kursi, ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu di luar kelas. Jadi ada pembagian tugasnya sendiri-sendiri. Itu manfaat kerjasama. Terus yang kedua, setiap orang itu bertanggung jawab pada tugasnya sendiri-sendiri. Kalau sudah dikasih tugas, oh berarti tanggung jawab. Oh iya, tugasku di dalam kelas. Oh iya, tugasku membersihkan meja dan kursi. Terus yang ketiga, tugas yang sulit terasa mudah, sangat mudah sekali. Anak-anak yang tadinya dikerjakan sendiri itu pusing kepalanya, pusing 7 keliling. Setelah dikerjakan kelompok, temannya ada yang tahu, kemudian dikasih tahu, akhirnya menjadi mudah, bisa mengerjakan semua. Keempat, meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi. Yang kelima, pekerjaan pun cepat selesai. Yang tadinya kalau piket kelas dikerjakan sendiri, 1 orang anak setengah jam baru selesai. Tetapi kalau dikerjakan bersama-sama anak-anak, 1/4 jam sudah selesai. Semuanya menjadi bersih. Itu manfaat kerjasama. Yang keenam, menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Seperti itu. Yang ketujuh, membina kerukunan dan persatuan, menjadi sayang kepada teman, bisa rukun dan kompak. Itu tadi adalah manfaat tentang kerjasama. Anak-anak sudah paham tentang kerjasama? Kalau sudah paham, kita lanjutkan subtema 2, yaitu tentang tolong menolong. Tolong menolong juga disebut apa anak-anak kelas 2? Ada yang tahu? Iya, pinter. Disebut juga ta'awun. Ta'awun itu artinya apa? Ta'awun itu artinya membantu anak-anak. Agama Islam itu mengajarkan tolong menolong dalam kebaikan. Manusia juga disebut makhluk sosial. Kok dinamakan makhluk sosial anak-anak? Kenapa? Apa sebabnya kok dinamakan makhluk sosial? Karena makhluk sosial itu kita tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan yang lainnya. Itu yang dinamakan makhluk sosial. Jadi kita sebagai manusia harus saling membantu, saling menolong. Tolong menolong itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja anak-anak. Tolong menolong di sekolahan itu apabila ada teman kita tidak membawa pensil, kok kita membawa pensil 2, kita pinjemi 1. Dengan ikhlas, anak-anak tidak boleh pelit. Pelit itu dilarang oleh agama. Kok ada teman kita tidak mempunyai uang saku, ibunya karena tidak punya uang, akhirnya teman kita tidak dikasih saku. Kita mempunyai uang saku 5.000. Kasihan anak-anak, kita bagi teman kita 2.000. Jadi kita jajan, teman kita pun juga ikut jajan. Kita makan
makanan, teman kita pun juga merasakan makanan itu. Jadi kita saling membantu. Itu contoh membantu di sekolahan dengan sesama teman kita. Kalau di rumah ya membantu orang tua kita. Seperti siapa orang tua kita? Ya ayah. Apabila ayah itu pekerjaannya di rumah itu ngarit, apa itu mencari rumput, kita membantu. Dengan cara apa anak-anak? Ya membantu ayah mencari rumput di sawah atau di mana yang bisa-bisa. Terus kalau ibu itu ya kita bantu menyapu lantai rumah, mengepel. Kalau ibu masak, memotong sayur, seperti itu yang ringan-ringan. Itu membantu ibu, membantu keluarga di rumah. Atau apa itu? Kalau adik kita menangis, kita hibur, seperti itu. Kita bantu ibu kita dengan ngomong adik kita, seperti itu. Itu tolong menolong di rumah. Kalau di masyarakat kalau tetangga kita ada yang meninggal, kita melayat. Kalau tetangga kita ada yang sakit, kita menjenguk, seperti itu. Iya, menjenguk. Tolong menolong dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala bagi orang yang suka menolong. Jadi orang yang suka menolong itu akan diganti oleh Allah, yaitu pahala yang besar. Saling menolong akan mempererat persaudaraan anak-anak yang tadinya tidak bersaudara, bukan saudara kita, jadi akan menjadi saudara kita, seperti saudara kandung. Silaturahim akan semakin erat dengan tolong menolong. Sekarang tentang tolong menolong anak-anak sudah paham ya. Sekarang manfaat hidup tolong menolong itu banyak manfaatnya anak-anak. Misalnya apa manfaatnya? Coba sebutkan satu. Iya, satu, mendatangkan pahala dari Allah. Yang kedua, mempererat silaturahim. Yang ketiga, disayangi oleh Allah, orang tua, teman, dan sesama. Jadi kalau kita suka menolong itu, Allah akan senang kepada kita. Orang tua pun kita senang, teman-teman kita senang, dan orang lain pun juga ikut senang. Yang keempat adalah mempererat persaudaraan. Tali persaudaraan pun menjadi sangat erat karena saling menolong. Yang kelima, meringankan beban orang lain. Jadi orang lain tadi yang kesusahan kemudian kita tolong, bebannya pun menjadi ringan. Seperti itu anak-anak. Itu tadi adalah pembahasan materi bab 4 subtema 1 dan 2, yaitu tentang kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama itu boleh dilakukan dalam kebaikan, tetapi kerjasama dan tolong menolong tidak boleh dilakukan dalam keburukan. Itu tidak boleh anak-anak berdosa. Contohnya bolos sekolah, itu tolong menolong dengan temannya. Ayo kita bolos bersama-sama, kita lewat jendela ini atau pintu ini. Itu tidak boleh, dilarang oleh agama. Sudah paham anak-anak? Ya, itu tadi adalah materi dari Bu Guru tentang bab 4, yaitu membiasakan perilaku terpuji, subtema 1 dan subtema 2. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk anak-anakmu semua. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.